seperti janji aku yang kemarin, aku bakal bahas tentang apa sih yang dikerjain orang-orang yang tinggal di tanah Dayak. Tapi sebelum itu aku belum ngasih tahu kemarin ya, aku orang Dayak, suku Dayak apa gitu. Aku orang Dayak Kalimantan Tengah. Terus aku itu tinggal di Kabupaten Barito Utara. Nah, orang Dayak itu nggak cuma kalau Dayak nggak langsung yang satu rumpun suku. Memang sih suku Dayak gitu, tapi Dayak itu terbagi lagi ke beberapa suku. Nah, kalau aku sendiri, aku bingung aku suku apa. Papa aku orang Buntok dan itu disebutnya Dayak Bejaju. Sedangkan mamah aku itu Dayak Dusun Malang. Iya, mamah Dayak Dusun Malang. Nah, jadi Dayak itu nggak cuman satu suku. Di Kalimantan Tengah itu ada beberapa suku Dayak. Dayak Bakumpai, Dayak Mayan, Dayak Bejaju, Dayak Taboyan, Dayak Dusun Malang, Dayak Siang, Dayak Kahayan, Dayak Kapuas, beda lagi. Nah, tapi aku ini keturunan dari Dayak Bejaju sama Dayak Dusun Bayan. Dusun Bayan atau Dusun Malang, antara dua itu. Aku lupa mamaku dusun apa. Maaf. Terus di suku Dayak itu juga banyak perbedaan bahasa. Kayak mama sama papa itu beda. Kalau papaku itu lebih mirip ke bahasa Dayak Kalimantan Tengah pada umumnya, kayak lebih ke Dayak Kahayan, tapi berbeda kayak gitu. Ada beberapa kata yang berbeda. Nah, terus kalau mamahku itu lebih berbeda lagi, lebih jauh. Contohnya kayak misalnya kamu sudah makan, kalau bahasa mamaku nu haut kuman kayak gitu. Terus kalau papa itu lebih kayak yang ke kau jadi kuman lah gitu. Lebih yang ke kayak gitu sih. Lebih yang kalau menurut aku lebih bahasa papa itu lebih yang luas. Kalau mama itu cuma ada beberapa orang yang tahu. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, bahasa sehari-harinya itu lebih banyak orang memakai bahasa Banjar. Aku juga nggak tahu sih kenapa di Kalimantan Tengah ini lebih banyak pakai bahasa Banjar. Sebenarnya Kalimantan Tengah ini pemekaran dari Kalimantan Selatan, makanya Kalimantan Tengah sama Kalimantan Selatan itu dekat. Jadi kebanyakan warganya itu menggunakan bahasa Banjar untuk kehidupan sehari-hari. Terus juga lebih banyak ke bahasa yang ku bilang tadi, yang mirip sama bahasa papaku, bahasa Kapuas atau Kahayan, bahasanya yang dia kayak gitu. Nah, terus juga bahasa Indonesia banyak. Di sini juga orang banyak menggunakan bahasa Indonesia, tapi yang lebih dominan itu kebanyakan bahasa Banjar. Iya, memang bahasa Banjar. Jadi buat kawan-kawan yang mau datang ke Kalimantan Tengah, jangan takut. Orang Dayak itu bisa kok bahasa Indonesia. Walaupun ada beberapa yang mungkin dia ngerti bahasa Indonesia, tapi nanti dia akan menyahut, berbicara dengan Anda, dia akan menggunakan bahasa Banjar karena kebanyakan seperti itu memang. Nah, terus juga aku di sini mau bilang, intinya orang Dayak itu cepat berbaur dengan orang lain. Nah, misalnya kawan-kawan ada yang mau datang ke Kalimantan, jangan takut untuk negur orang duluan, karena orang Dayak ramah kok. Aku ramah. Aku juga ramah. Nah, orang Dayak itu jarang banget
milih teman yang kayak gimana. Enggak kok, mereka enggak beda-bedain yang mana kamu suku apa, ini apa. Yang penting menurut mereka nyaman, mereka cocok untuk berteman. Suku apapun mereka akan pasti berteman. Contoh aku pribadi, aku di kampus punya teman ada suku Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Flores, ada Papua. Kalimantan ini sebenarnya ada beberapa. Ada Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Nah, setiap Kalimantan itu bahasanya sebenarnya berbeda-beda. Terus juga adat budayanya mirip, tapi masih ada perbedaan. Tadi pagi aku ada berangkat ke kampus. Orang Dayak itu rutinitasnya setiap hari sama seperti rutinitas orang pada umumnya. Kalau yang anak kuliah, anak sekolah, mungkin sekarang karena musim pandemi, jadi sekolah kan banyak libur. Tapi rata-rata orang Dayak sekolah kok. Semua orang Dayak sekolah. Baik yang di desa, di kota. Aku sendiri dari desa. Aku sekolah. Nah, orang Dayak ini sebenarnya bukan primitif. Mungkin cara pandang atau yang diketahui orang lain di luar sana kan karena melihat dari media sosial, melihat dari internet. Jadi mereka berpikiran bahwa orang Dayak itu kayak ketinggalan jauh dari peradaban zaman sekarang. Sebenarnya orang Dayak nggak terlalu ketinggalan, bukan ketinggalan zaman, enggak. Mereka juga melakukan semua hal yang mungkin orang di Jawa lakukan, orang di Jakarta lakukan. Bahkan anak-anak orang Dayak juga banyak yang sekolah ke luar kota, ke Pulau Jawa, kayak gitu misalnya. Buat teman-teman yang suka, yang pernah dengar katanya orang Dayak itu mistis, suka sama hal yang berbau mistis. Mungkin hal mistis itu memang ada, tapi gak semua orang Dayak itu menganut hal yang kayak gitu. Kan orang udah punya agama sekarang ya, udah punya agama masing-masing. Hal mistis itu bisa kita percaya, bisa kita nggak percaya juga sebenarnya, tapi itu memang pasti ada. Jadi kesimpulannya sebenarnya hal mistis itu ada atau enggak tergantung pribadi kita. Kita bisa percaya, bisa enggak percaya. Tergantung kembali ke diri kita masing-masing. Mungkin hari ini videonya sampai sini dulu. Nanti kedepannya aku akan cari tahu lagi apa sih yang harus kalian ketahui sebenarnya tentang orang Dayak, sukunya gimana, orangnya sifatnya gimana, kebiasaan hidupnya gimana. Mungkin sekarang agak susah untuk aku buat video di luar ruangan karena kan lagi musim pandemi. Mungkin sekarang aku akan coba menceritakan apa yang aku tahu dulu dan yang menurut aku kalian harus tahu juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bye-bye. Cinta kalian banyak-banyak.